Baik, terima kasih. Di sini saya Putri Dewi dengan NIM 2290150044 akan menyelesaikan tugas tengah semester yang itu akan menginput data transaksi dan sudah disediakan informasinya. Dan langsung saja itu kita masuk pada membuat data baru. Nah, di sini untuk instruksinya itu menggunakan nama sendiri yaitu PT Putri Dewi, alamat perusahaan negaranya tentu saja negara Indonesia, kotanya Kota Makassar, kode posnya 90222. Nah, untuk nomor teleponnya yang tidak tersedia bisa saja kita pakai nomor telepon sendiri yaitu nah, eh, kemudian emailnya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Untuk periodenya Januari tahun 2015, kemudian lanjutkan. Untuk data departemen kode akunnya di sini tidak tersedia informasinya pada data perusahaan, maka kita klik lanjut saja. Nah, ini kan kita tunggu proses datanya terinput. Untuk jenis usahanya dikatakan di sini bahwa bergerak pada usaha penjualan barang-barang elektronik. Nah, kalau begitu kita pilih saja bidang usahanya itu perdagangan umum dan lanjutkan. Nah, apabila sudah yakin klik ya saja. Untuk setup data mata uang fungsionalnya ini sudah sesuai, kita lanjutkan. Ini juga penggunaan mata uang aslinya juga sudah selesai. Nah, itu untuk setup datanya sudah pembuatan data baru perusahaan. Maka kita setelah selesai kita klik selesai saja. Nah, apabila sudah muncul tampilan ini berarti data perusahaan kita tadi sudah terinput. Baik, selanjutnya kita akan menginput setup akun, di mana kita masuk pada menu data. Nah, ini sudah tertampil, maka kita itu masuk pada data rekening. Kita lihat datanya. Nah, kita sesuaikan dengan informasi yang telah diberikan pada data perusahaan. Untuk itu, kita bisa menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan. Misalkan ini dari utang PPh pasal FS 4 ayat 2 bisa hapus karena data akun yang lebih dari 100 tidak bisa terinput untuk data yang baru. Ini contohnya untuk penghapusan data. Kemudian kita perlu mengganti nama beberapa akun yang misalnya untuk perusahaan jasa itu beda tidak sama dengan perusahaan dagang. Karena kita memakai perusahaan dagang, jadi kita perlu menyelesaikan beberapa akunnya. Kita pilih di sini kelompok harta dulu. Nah, ada beberapa yang saya sudah sesuaikan, tapi ini mari kita ubah karena ini masih kita usaha. Jadi kita klik baru edit data. Nah, kemudian kita ganti saja menjadi piutang dagang karena ini bergerak pada perusahaan dagang. Nah, kita rekam saja. Nah, ini sudah otomatis tersimpan. Ada beberapa akun yang sudah saya ganti, misalkan untuk persediaan barang dagangan di sini yang tadinya persediaan barang satu menjadi persediaan barang dagangan. Kemudian dan yang lain-lain itu asuransi sudah ada, kendaraan dan penyusutannya juga sudah sesuai. Untuk hutang dagang di kelompok kewajiban yang tadinya itu utang usaha, saya ganti menjadi utang dagang. Nah, ini kita perlu ganti juga untuk USD-nya. Maaf, saya lupa tadi. Pikirkan saja. Terus beberapa akun yang terkait pada modal itu juga sudah sesuai. Di sini untuk maksudnya untuk kelompok kewajiban sudah ada utang dagang, utang gaji, dan utang bank yang sudah sesuai pada data perusahaan yang telah disediakan. Kemudian yang tadi untuk hartanya kita perlu ganti di sini. Nih, untuk USD-nya kita edit saja menjadi piutang dagang. Kemudian lakukan langkah yang sama itu rekan. Nah, ini sudah sesuai semua daftar akun untuk harta dan kewajiban. Selanjutnya kita cek pada daftar akun modal. Nah, yang disediakan pada informasi data perusahaan yaitu hanya dua, modal disetor dan modal ditahan. Namun di sini sudah sesuai modal disetor, kemudian di sini laba ditahan. Mungkin kita bisa edit menjadi modal ditahan saja.
rekam. Nah, apabila semuanya sudah selesai, kita tutup saja. Untuk kemudian kita pergi ke menu setting, kemudian isi saldo awal untuk akunnya. Namun sebelumnya, saya sudah mengisi beberapa akun, nominal akun saldo awalnya, untuk mempercepat proses penjemputan. Misalkan di sini dari data yang disampaikan itu untuk kasnya sendiri, maaf bukan di sini, harusnya bukan kas kecil, nominalnya itu bukan 3.500.000, tapi mau saja yang harus ada nilainya itu adalah akun kasnya sebesar 3.500.000. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat lagi, bank 25.500.000, piutang dagangnya itu 5.700.000, persediaan barang dagangannya itu 12.100.000, asuransinya asuransi dibayar di mukanya itu 2.300.000, kemudian ada kendaraannya 225 juta, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk akumulasi penyusutan itu perlu diberikan tanda minus atau negatif supaya untuk pengisian saldonya itu nantinya tidak mengalami kendala karena ada beberapa akunnya itu yang perlu kita negatifkan. Nah, ini sudah negatif yaitu 12.500.000 karena mengalami penyusutan. Kemudian untuk kolom kewajiban di sini sudah saya isi juga 10.225 juta rupiah. Hutang gajinya 3.900.000. Kemudian hutang banknya itu untuk hutang banknya ada 81.375.000, modal depositornya 50 juta untuk kelompok modal ditahannya ada 25 juta. Nah, kita perlu perhatikan bahwa jika history balance-nya itu sama nol, berarti nilai antara debit dan kreditnya ini sudah sama. Di sini juga akan muncul apabila nilainya itu sudah nol, dan apabila juga tidak menunjukkan angka seimbang, berarti di sini masih ada beberapa nominal dari data yang belum kita terinput atau salah input. Maka kalau sudah balance, maka kita langsung rekam saja. Kemudian kita akan menginput setup data persediaan, di mana sebelumnya itu kita terlebih dahulu mengubah satuan pengukurannya. Kita masuk pada satuan pengukuran, di mana sebelumnya itu saya sudah mengganti atau mengedit di sini yang pitches tadi menjadi unit. Misalnya kita masuk, nah kita bisa mengganti dari pitches tadi ke unit. Karena ini saya sudah ganti, waktu kita rekam saja. Kemudian kita tutup. Langkah selanjutnya itu kita masuk pada menu data-data, kita masuk pada data produk. Kemudian di sini saya juga sudah mengisi kelima data produk dari perusahaan. Misalnya ini kita misalnya BO karena saya sudah mengisi misalnya kode barang B01 dengan deskripsi kulkas. Misalnya kita isi ini B01, kemudian deskripsinya kulkas. Nah, di sini tadi harga beli satunya tidak ada, kita tidak perlu isi, ini otomatis terisi karena saya sudah mengisi saldo awal persediaannya, jadi kita rekam saja. Nah, ini karena semua data produk sudah terisi dari kulkas, blender, AC, TV 30, dan rice cooker, maka kita langsung saja tutup. Nah, untuk itu kita masuk lagi di setting, kemudian kita pergi ke saldo awal dan saldo awal persediaan. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengisi terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu, di mana misalkan kita masuk pada salah satu saldo awal persediaan, misalnya di kode barangnya BO01. Ini kita edit saja, karena ini saya sudah isi, misalkan saya akan memperlihatkan cara kerjanya. Nah, kita tinggal, biasanya di sini tertera seperti ini, kotak-kotak seperti ini kita pilih. Nah, di situ biasanya sudah bisa ada terpilih kode barangnya, kita sesuaikan saja yang mana kita mau isikan. Nah, stok awalnya juga sudah tersedia di data, kemudian harga pos satunya juga ada, kita klik rekam saja. Nah, setelah semua data awal persediaan sudah diisi, kita pastikan bahwa totalnya itu sudah sesuai di neraca. Nah, di sini karena 21 juta, berarti ini sudah sesuai, kita tutup saja. Kemudian kita oke saja. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya, saya akan menginput setup data untuk konsumer atau data nama pelanggan. Nah, sebelumnya itu kita perlu masuk pada data-data. Setelah itu kita pilih data nama dan alamat. Kita klik tambah data. Sebenarnya itu kita bisa pilih tipenya terlebih dahulu karena di sini ada beberapa, ada 4. Yang kita itu pilih konsumer, kemudian dengan nama perusahaan PT Yes. Nah, untuk informasi lebih tentang kontak person dan emergency WhatsApp itu tidak tersedia. Nah, maka kita bisa untuk train of payment-nya, harga diskonnya itu bisa kita asumsikan tanggal 10, jatuh temponya tanggal 30, dan diskon awalnya itu 2%. Kemudian kita klik rekam. Ya, ulangi lagi.
Nama perusahaannya PT Duta Indah. Kemudian rekan. Customer yang ketiga, UD Sumber. Diskon lagi seperti tadi, tanggal 10, diskon 20, diskon awal 2%. Kemudian rekan. Nah, setelah nama data dan alamat dari ketiga customer ini sudah terinput, maka kita bisa langsung saja tutup. Kemudian kita pergi ke menu setting, kemudian klik saldo awal dan pilih saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita perlu klik baru untuk mengisi saldo awal piutang usahanya. Kita tinggal pilih nama pelanggan dari data yang sudah kita input tadi. Kita pilih terlebih dahulu PTS, klik OK. Tanggalnya kita sesuaikan sama dengan informasi yang diberikan pada data perusahaan. Itu tanggal 30 Desember tahun 2024. 30. Oke. Kemudian nomor invoice-nya itu kita pakai inisial nama depan kita, saya Putri Dewi, dengan 001. Terus untuk sales ordernya tidak tersedia, datanya di data perusahaan, informasinya maksud saya. Terus dengan nilai nominalnya di sini 1.175.000. Oh, maaf, tetap. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita tentukan pembayarannya. Kita asumsikan saja tanggal 10, tanggal jatuh tempohnya itu tanggal 30, dan sekarang tanggal 2. Kemudian rekam. Nah, ini sudah terinput bahwa saldo piutang usahanya itu sebesar 1.750. Klik baru lagi. Tanggalnya itu dia tanggal 1 November. Tanggal 1 November. Klik udah saja, ini karena sudah sesuai. Nomor invoice-nya tidak lupa pakai nama inisial nama kita. 2.450. Ya. Kemudian rekam. Langkah selanjutnya, klik baru lagi. Pilih konsumen terakhir, yaitu Desember. Klik OK. Invoice-nya sama seperti tadi, kita tinggal ubah nomor keberapa. Terus nilai piutangnya itu 1.500.000. Oke. Ini selesai. Cara pembayarannya. Setelah itu, mari kita sesuaikan dengan data yang ada di perusahaan bahwa saldo piutang usaha untuk customer dari data perusahaan itu sebesar 5.700 rupiah. Ini dari ketiga customer ini bahwa untuk total saldo awal piutang usahanya pada perusahaan itu sebesar 5.700.000 rupiah. Ini sudah sesuai. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini kita pilih klik data-data, kemudian data nama alamat seperti yang saya lakukan pada penginputan setup data customer. Kemudian klik. Di sini saya sebelumnya sudah mengisi satu nama vendor yaitu PT Intel Jaya. Kemudian untuk mengklik membuat data baru, kita di sini add data. Nah, kita pilih sini tipenya karena vendor, kita pilih vendor. Kemudian kita pilih kesempatan 2 karena ini sudah vendor kedua dengan nama perusahaan PT Maju Mundur. Kemudian seperti tadi kita asumsikan diskonnya tanggal 10, jatuh temponya tanggal 30, bunganya 2%. Kemudian kita rekam. Klik ya saja. Nah, ini dari data diinformasikan bahwa hanya 2 vendor, yaitu PT Intel Jaya dan PT Maju Mundur. Nah, ini kalau sudah kita input, maka kita klik tutup saja. Kemudian kita pergi ke setting, menu setting, kemudian saldo awal, pilih saldo awal untuk usaha. Kemudian klik baru, kita sesuaikan nama pemasoknya, yaitu PT Intel Jaya, klik OK. Terus tanggal transaksinya itu terjadi pada tanggal 30 Desember.
tahun 2024. Kita klik OK saja karena sudah sesuai. Nah, oke. Kemudian nomor invoice-nya tidak lupa kita ganti dengan nama kita. Nama invoice saya itu Putri Dewi 001. Nomor versusnya itu tidak tersedia pada data informasi data perusahaan. Nilai hutangnya itu 5.725 TEF. Nah, sudah sesuai. Kemudian dan pembayarannya sama, kita sampaikan saja. Dan rekam. Nah, setelah terekam, ini akan muncul saldo utang awal usahanya yaitu sebesar 5.725.000. Nah, mohon maaf sebelumnya untuk pengaturan tanggalnya ini terbalik. Uh, maaf. Ya, terbalik yaitu harusnya tanggal 30 bulan 12 tahun 2004. Karena kalau saya balik nanti ini tidak bisa terinput, jadi saya susunkan saja sesuai dengan yang ada di sistem. Kemudian kita klik baru lagi untuk menginput saldo awal untuk vendor kuda itu maju mundur, klik OK. Kemudian tanggal transaksinya itu tanggal 5 bulan November. Nah, klik OK. Nomor invoice tidak lupa dengan nominal utang 4.500.000. 500. Kemudian rekam. Nah, setelah muncul itu besarannya di sini katakan bahwa data perusahaan untuk denda utangnya dari kedua vendor itu 10.225.000 rupiah dan ini sudah sesuai, kita tutup saja. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada proses penginputan transaksi yang dimana di sini dari data disediakan bahwa ada transaksinya yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2025 sampai pada tanggal 29 Januari 2025. Nah, pada yang transaksi yang pertama pada tanggal 5 Januari 2005 dibayar biaya cetak poster sebesar 250.000 kepada Sri Trimega secara tunai. Langsung saja kita masuk pada kas bank, masuk pada kas keluar. Nah, sebenarnya kita bisa klik tambah data atau klik baru. Tapi karena di sini saya sudah menginputnya, yang pertama itu misalnya kita yang terjadi pada transaksi Trimega, kita klik saja. Nah, ini sebenarnya untuk kode akunnya ini termasuk biaya iklan dan promosi. Nah, kita klik itu saja. Nah, untuk besaran yang dibayar itu ada 250.000. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus tentukan akun kasnya itu berupa apa. Karena di sini untuk pengeluaran biaya operasional, jadi itu termasuk kas. Kemudian penerimanya itu CV Mega. Karena kalau tidak ada, kita bisa klik ini. Terus akan muncul seperti ini. Karena ini sudah saya input. Nah, sedangkan kalau belum ada di daftar data nama ini, kita bisa klik baru. Karena saya sudah input, kita klik baru saja. Nah, tanggalnya ini kita sesuaikan saja. Kemudian kita klik rekam kalau sudah begini. Klik rekam. Kalau karena sebelumnya sudah saya menginput karena terjadi kesalahan, itu kita ketik saja di sini. Terjadi kesalahan kode akun. Nah, tinggal posting saja. Nah, transaksi tadi sudah terinput. Kemudian transaksi tanggal 7 Januari 2025 diterima pembayaran dari PTS atas piutang sebesar 1.750.000 secara tunai. Kita langsung saja input kepada di Zahir. Nah, kita masuk pada modul penjualan, kemudian kita pilih pembayaran piutang usaha, klik tambah data. Nah, untuk itu kita pilih kas karena termasuk pengeluaran perusahaan. Dari siapa? Itu dari PTS, klik itu saja. Kemudian tanggalnya di sini sesuaikan. Nah, saya itu harus terbaca oleh sistem itu kita bunyi terlebih dahulu, tanggalnya sampai 7, kemudian itu tidak bisa. Kemudian ada penerimaan dari penerimaan piutang dari PTS kepada PT Trinidad. Nah, kita langsung saja nomor invoice-nya itu kita sesuaikan, klik OK.
Nah, ini sudah muncul. Kita tap saja. Nah, ini uh, sudah terinput ya. Kita klik saja besarannya. Nah, ini ada penerimaan piutang dari BTS kepada Putri Dewi sebesar 1.750.000. Nah, ini kita klik rekam saja. Lalu kita klik batal. Transaksi yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2020 dijual secara kredit kepada PT Duta Indah dengan PPN 10% sebagai berikut. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kode barang, nama barang, dan jumlahnya sudah tersedia di sini. Kita tinggal masuk saja ke dalam Zahir Accounting. Masuk saja. Kita masuk pada penjualan, kemudian kita pilih invoice penjualan. Karena saya sudah menginput datanya, data sebelumnya untuk mempercepat waktu, itu kita pilih daftar data. Nah, ini sudah ada PT Duta, kita tinggal klik saja. Nah, di sini nama pelanggannya itu PT Duta, kita bisa sesuaikan di sini. Kita klik OK saja. Kemudian nomor fakturnya sudah sesuai 01 karena terjadi dijual satu kali, bergulir satu kali. Kemudian untuk tanggalnya itu sama seperti saat tadi, bulannya dulu bulan 1 tanggal 10 supaya terbaca oleh sistem. Kemudian ada penjualan uh, ada penjualan secara kredit kepada PT Indah dari PT. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan cara kerjanya. Sekarang sebenarnya sudah terinput. Kita pilih barangnya yang terlebih dahulu itu ada B01 yaitu berupa kulkas. Ya. Kemudian ini akan otomatis deskripsi barangnya akan muncul. Kemudian kita tinggal isi saja berapa barang yang dikirim, itu ada 2. Kemudian harganya juga akan otomatis ada, itu 2 juta. Kemudian nah, tidak lupa pula kita perlu memilih value add tax karena dihitung dengan PPN 10%. Nah, setelah itu karena ini sudah saya input, maka nah ini tanggal pengirimannya jangan lupa ubah. Terus kita tinggal rekam saja. Terjadi kesalahan keterangan pada posting. Nah, itu sudah terekam, baru kita klik batal. Bisa kita lihat barangnya sudah terinput, itu sebesar Rp11.550.000. Kemudian tanggal 15 Januari 2025 dibayar tunai sebesar 500.000 untuk biaya listrik. Langsung saja kita input. Kita masuk pada modul kas dan bank. Terus kita pilih kas keluar karena sebelumnya kalau sudah input, kita langsung saja masuk pada daftar data. Kalau belum kita tambah data, tapi saya sudah input, kita pilih daftar data. Kemudian kita pilih ini kepada Siti Citra. Ini saya pilih kas juga karena termasuk biaya operasional, termasuk sebagai bagian dari pengeluaran biaya operasional perusahaan. Kita pilih. Terus ini sebenarnya penerimanya tidak ada, cuman saya berinisiatif untuk menambahkan saja itu PT Citra sebagai orders. Nah, kemudian tanggalnya tidak lupa pula kita ganti. Nah, pengeluarannya itu di sini pengeluaran biaya listrik. Harusnya ini di sini PT
Kemudian tidak lupa pula kita sesuaikan saja akunnya. Nah, ini saya sudah pilih beban listrik, klik itu saja. Kemudian nama akunnya beban listrik dan jumlah yang dibayar itu 500.000. Kemudian setelah itu kita rekam. Lupa pula terjadi kesalahan pembayaran keterangan posting. Nah, itu sudah terekam, baru kita klik batu. Nah, itu sudah terdaftar bahwa sudah ada pengeluaran biaya listrik terbit sebanyak 500.000 rupiah. Kemudian kita bisa tutup sebenarnya tanggal 17 Januari 2025 pembayaran utang kepada PT Maju Mundur sebesar 4 juta rupiah secara tunai karena pembayaran tepat waktu, maka PT Maju Mundur memberikan potongan 250.000. Nah, kita langsung saja input. Kita masuk pada modul pembelian, lalu pilih pembayaran untuk usaha. Karena saya sudah input sebelumnya, kita pilih daftar data. Kita langsung saja masuk pada ini, klik 2 kali. Tidak pula kita pilih kas karena termasuk dari berkaitan langsung dengan operasional, maksudnya berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan. Nah, sebenarnya penerimanya itu PT Maju Mundur. Kita tinggal sesuaikan saja tanggal. Ini akibatnya tidak muncul karena saya sudah input sebelumnya, makanya ini tidak bisa dipilih. Terus di sini kita tinggal pilih saja nomor invoice-nya, nomor berapa, terus tanggal berapa, terus selesaikan. Dapat potongan diskonnya itu berapa. Di sini ada 250.000. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya. Itu berapa? Misalkan 250.000. Nah, tap saja. Nah, dengan jumlah yang dibayar itu harusnya berapa? 4.500.000. Nah, ini akan muncul yang dibayar itu 250.000. Diskonnya itu 250.000 sesuai yang ada data perusahaan. Kemudian yang dibayar itu 4.205. 4 juta. Nah, itu 4.500.000 rupiah. Ini dilakukan secara tunai. Kemudian nomor invoice-nya itu pembayaran utang kepada PT Maju Mundur. PT Maju Mundur dari, nah, klik rekam saja. Sama seperti tadi, kita tuliskan saja kesalahan keterangan mem. Setelah itu kita klik button. Nah, ini ada pembayaran utang kepada PT Maju Mundur dari PT Putri sebesar 4.500.000. Kemudian klik tutup. Pada transaksi tanggal 20 Januari 2025 dijual secara tunai kepada UD Sumber dengan PPN 10% melalui sales uang di setor kertas dengan rincian. Nah, ini bisa kita lihat, langsung saja kita input pada aplikasi Sahir Akunting. Kita langsung saja masuk pada penjualan. Kemudian invoice penjualan, karena saya sudah input sebelumnya, kita klik daftar data saja. Nah, ini yang sudah saya input, kita klik masuk saja. Kemudian nama pelanggannya sudah sesuai, yaitu Udi Sumber dengan nomor faktur 2. Ini masih merah karena harusnya diupdate 01 tanggal 20. Nah, ini penjualan tunai. Ini penjualan tunai kepada PT UD Sumber kepada PT Putri Dewi. Oh, maaf, dari PT. Nah, kemudian nomor barangnya ini kita bisa sesuaikan barang-barang apa saja yang dijual.
Kemudian ini ada blender dan AC, kita saya contohkan satu, kita pilih saja oke. Terus nanti akan menyesuaikan deskripsi barangnya ini. Kita pilih itu berupa blender, kemudian dikirim berapa, dikirim 3, harganya juga akan disesuaikan. Kemudian tidak lupa pula kita pilih value add text, kemudian klik OK. Nah, kemudian begitu pula dengan barang yang kedua, kita tinggal sesuaikan saja dengan data yang diberikan pada data perusahaan. Setelah itu, tanggal pengirimannya jangan lupa ganti sesuaikan dengan tanggal faktur. Kemudian salesman-nya di sini saya membuat sendiri salesman-nya itu dengan nama saya sendiri. Kemudian kita klik rekam. Nah, seperti tadi, kita beri keterangan kesalahan keterangan memo. Kemudian posting. Kemudian klik batal. Nah, di sini sudah tertera eh, berapa keseluruhan biayanya itu Rp5.170.000. Kemudian klik tutup. Baik, tanggal 21 Januari 2025 ada pelunasan hutang kepada PT Intel Jaya senilai Rp5.725.000. Langsung saja kita input pada Zahir, kemudian kita masuk pada modul pembelian dan pilih pembayaran utang usaha. Nah, karena saya sudah input sebelumnya, kita langsung pilih daftar data, dan kalau belum, kita pilih tambah data. Nah, ini sudah muncul karena saya sudah input sebelumnya, kita langsung saja masuk pada yang ini. Kemudian, nah ini akuntasnya sudah saya pilih, kan ada beberapa, saya pilih kas. Kemudian, ini karena sudah saya input sebelumnya, jadi tidak sudah langsung tertera di sini. Kemudian tidak lupa pula kita update. Nah, ini sudah benar sebenarnya. Ini harusnya bulan 1 tanggal 21 tahun 2025 karena baru terbaca di sistem. Kemudian kita, nah ini kita bisa klik saja nomor invoice-nya. Karena saya sudah pernah input, jadi ini langsung saja otomatis muncul. Nah, langsung saja kita kasih masuk berapa besaran utang yang akan dibayar. Nah, itu sebesar Rp5.725.000. Kemudian kita langsung saja klik rekam. Nah, apabila kita beri keterangan salah input data posting. Transaksi terakhir itu tanggal 29 Januari 2025 didapatkan satu TV 14 dalam keadaan rusak dan dialokasikan biaya kerusakan dan kegagalan material. Ini sebenarnya ada typo, harusnya ini TV 30 sesuai yang ada di sini. Kita langsung saja input ke dalam Zahir. Itu kita masuk pada persediaan. Kita pilih pemakaian penyesuaian barang. Karena saya sudah input sebelumnya, itu kita langsung saja pilih daftar data. Nah, ini kita langsung klik. Untuk nomor refnya itu sudah disediakan oleh sistem secara otomatis. Nah, ini kita perlu update saja supaya tidak merah, tapi tanggalnya itu sudah betul, bulan 1 tanggal 29. Nah, ini ada penyesuaian persediaan barang rusak berupa dari PT Putri Dewi. Kemudian kita bisa pilih itu barang yang rusak itu barang kode berapa, yaitu berupa B04, kita klik ya. Nah, tidak lupa, di sini dikatakan perhatian untuk jumlah barang yang negatif itu jika dikeluarkan. Dan langsung saja, ini saya sudah negatifkan, jika dikeluarkan, dan pilih akunnya itu akun berapa. Nah, di sini saya pilih itu, saya sudah sesuaikan juga edit itu menjadi penyesuaian persediaan barang rusak, kita klik OK. Setelah itu, kita rekam. Ini kita isi saja barang, kita sesuaikan saja. Ini klik batal, kemudian kita tutup.